Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan gubernur yang baru ini? Apakah gubernur yang baru ini memungkinkan dia melaksanakan? Apalagi kita melihat bahwa visi misi gubernur sekarang ini dengan wakil gubernur itu intinya bahwa dititik beratkan untuk mensejahterakan masyarakat adat orang asli Papua. Nah, itu yang saya pikir, saya optimis Pak Gubernur Miki Naipa bisa memperjuangkan hak dasar orang asli Papua di Provinsi Papua Tengah dalam kerangka otonomi khusus ya. Pak Gubernur itu kan mantan bupati di Paniai. Pertanyaannya adalah beliau tahu tidak 7 izin yang bermasalah di Kabupaten Paniai? Kalau belum tahu, alangkah bagusnya di awal ini itu beliau mengajak DPR, MRP, kemudian Dinas Pertambangan untuk mendata itu atau memeriksa kembali 53 izin yang bermasalah itu. Baik, ini menarik bahwa DPR akan berupaya juga merumuskan peraturan daerah tentang sejumlah isu-isu yang ada di Papua Tengah. Nah, tapi saya penasaran ketika saya mau bertanya ke Bung Direktur, ketika masyarakat adat ini melakukan pembelaan terhadap tanah-tanah adat, apakah mereka ini mengalami halangan atau kekerasan dari pihak perusahaan atau pihak aparat keamanan, atau ada atau tidak dari berdasarkan teman-teman di Papua Tengah? Bisa dijelaskan, Bung Direktur? Oke, kalau temuan kami terkait adanya indikasi kekerasan ya, baik itu yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun atas kerjasama antara perusahaan dengan aparat keamanan, itu saya pikir sangat banyak. Kita lihat dalam konteks kasus Blok Wabu, ini kan berdasarkan informasi yang kami temukan dan sempat viral, itu kan Blok Wabu sudah ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pak Lukas NMB. Itu sempat viral tuh. Kemudian kami juga tahu bahwa setelah itu banyak terjadi penteropan pasukan ke Intan Jaya, dan kemudian banyak terjadi pelanggaran HAM. Ya, salah satu kasus Bapak Pendeta Sanambani yang kemarin baru saja dibuka ya oleh media atau salah satu lembaga internasional di Amerika, yang menyebutkan bahwa itu adalah pelanggaran HAM, dan juga kasus-kasus lainnya. Terlepas dari itu, dengan adanya penerapan pasukan juga melahirkan pengungsian yang hebat. Itu jelas ada kaitannya dengan ada rencana hadirnya Blok Wabu di Intan Jaya. Terlepas dari itu, di kasus Freeport, kita semua tahu bahwa ketika ada isu, ada TPN mau menyerang menjadikan areal Freeport sebagai basis perang, banyak sekali kan pembentukan institusi-institusi dalam tubuh keamanan, dalam hal ini TNI, untuk bertugas di areal itu, seperti salah satunya adalah Kogab Wilhan. Kemudian juga ada beberapa penerapan pasukan ke sana, dan
dalam konteks itu banyak juga kan terjadi pelanggaran HAM seperti kasusnya Eden Bibari, anak sekolah yang ditembak di Timika, yang Roni Wonda. terus Roni Wonda, begitu. Terus bukan hanya di dua tempat itu, rupanya di Kabupaten Puncak. Kalau kemudian saya lihat dari data KPK tadi, di situ juga ada beberapa izin yang sudah dikeluarkan sejak lama. Di situ juga menjadi basis penerapan pasukan dan kemudian terjadi konflik. Nah, ini adalah fenomena yang kemudian saya pikir akan menjadi ancaman bagi ancaman dan juga pertanyaan bagi eksekutif Papua Pegunungan dan juga legislatif Papua Pegunungan, baik provinsi maupun kabupaten kota Papua Tengah. Apakah kemudian bisa melindungi hak atas rasa nyaman bagi masyarakat adat yang ada? Atau jangan jauh, apakah bisa mengembalikan pengungsi akibat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya kembali? Kan kita tahu itu karena kepentingan Lokuabu. Yang pasti di tempat lain juga akan terjadi tuh. Karena kalau kemudian kita petakan berdasarkan 53 izin, itu di Intan Jaya ada, di Puncak Papua ada, di Puncak Jaya ada, di Kabupaten Padiyai ada, di Kabupaten Deyai ada, di Kabupaten Dogiai ada, di Nabire ada, dan dan juga di Mimika ada. Dari beberapa 8 kabupaten itu yang sudah terjadi penerapan pasukan dan kemudian berdampak pada pengungsi dan ada yang meninggal, itu yang belum terjadi mungkin seperti di Nabire, terus Deyai, ini yang belum. Tapi kalau 6 lainnya, Mimika, Intan, Puncak Papua, Puncak Jaya, Paniai, itu semuanya sudah. Kalau di Jaya yang wilayah selatan itu apa? Jaya yang wilayah selatan Itu ada perusahaan-perusahaan. itu seperti PT PAL ya, yang dari Timika. Di situ kan yang baru kita temukan berdasarkan pemberitaan, itu terjadi kenaikan air di sana dan kemudian masyarakat meminta bantuan. Di sisi lain kami juga baru dapat informasi kalau ada backupan militer di sana ya. Nah ini kan menunjukkan satu potret bahwa kepentingan eksploitasi sumber daya alam ini sangat erat kaitannya dengan militer yang ada di situ. Dan ini kemudian menjadi tadi pertanyaan besar, apakah eksekutif legislatif kabupaten maupun provinsi itu bisa melindungi sumber daya alam, hak-hak masyarakat adat dan juga manusianya atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Karena kalau yang saya lihat selama ini dalam kasus perusahaannya, kita semua tahu perusahaan itu kalau mau masuk dia harus dapat izin. Izin kalau dia skala besar itu dia dapatnya dari pemerintah pusat. Tapi kalau skalanya skala kecil itu di pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Tetapi untuk kondisi hari ini mayoritas itu semuanya ada keterkaitan antara pemerintah pusat, terus provinsi dan juga kabupaten kota. Kabupaten kota akan memberikan izin pelepasan lokasi. Izin lingkungannya akan dapat dari provinsi atau dari pemerintah pusat. Di sini kemudian menunjukkan secara real bahwa hadirnya perusahaan itu akibat politik perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di sini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah pemerintah mampu
melindungi masyarakat adat dan hak-haknya, atau justru akan memberikan fasilitas bagi hadirnya perusahaan yang akan menghancurkan kedamaian masyarakat adat. Di atas itu kita juga tahu kan bahwa perusahaan-perusahaan yang dia masuk dalam skala besar, di mana modalnya itu dimiliki oleh asing, itu akan tentu di backup oleh militer. Nah, di sini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, apakah bisa melindungi masyarakat adat atau justru akan kemudian menjadi mitranya perusahaan untuk kemudian menghancurkan kedamaian dan juga hak-hak masyarakat adat. Iya. Baik, Pak Dewan, ini tadi banyak sekali temuan-temuan, tapi dari hasil kunjungan lapangan, reses-reses, nah, Pak Dewan temukan hal-hal seperti yang diungkapkan Pak Direktur, atau bagaimana selama ini hasil reses di lapangan dari misalnya Pak Nyai, kemudian dari berbagai pemberitaan. Nah, coba Pak Dewan bisa berikan gambaran sedikit kondisi kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah yang potensi tambang. Ya, kita ketahui bersama bahwa di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah ini, seperti tadi Ketua LBH bilang bahwa sudah masuk perusahaan-perusahaan yang mengambil sumber daya alam. Jadi tentunya memang dia membawa dampak negatif dan positif. Nah, dampak negatif itu seperti tadi, mungkin eskalasi pasukan TNI, pasukan polisi dan tentara yang membackup. Nah, ini kan bisa terjadi konflik, banyak sudah terjadi pembunuhan dan lain-lain karena tadi kepentingan-kepentingan korporasi yang masuk. Nah, ini semua sudah terbuka, semua orang sudah tahu. Tinggal tadi saya bilang kita tidak bisa, DPR ini tidak bisa kita kerja di luar koridor kita. Tetap fungsi pengawasan, dan contohnya saja PT Freeport dari pihak lembaga DPR sudah menyurat ke perusahaan Freeport, dalam waktu dekat mungkin akan membentuk tim DPR untuk pergi, kita juga pantau turun ke PT Freeport, kita ke sana nanti agendanya untuk kita bertanya atau minta data, apakah ini sudah sampai di mana dia punya eksplorasinya, sampai di mana. Jadi entah itu sudah masuk di kabupaten mana, penghasilannya berapa, terus dari segi keamanan juga tetap kita akan minta. Jadi dengan keberadaannya PT Freeport banyak terjadi kekerasan atau apa dan lain-lain. Nah, ini tetap semua akan kita bahas. Terus dampak PT Freeport kepada masyarakat pemilik hak wilayah itu seperti apa? Apa yang PT Freeport sudah keluarkan berkontribusi untuk masyarakat 7 suku itu seperti apa? Hal-hal ini semua akan kita ungkap di sana. Jadi itu PT Freeport. Karena itu memang bagian daripada mitra DPR Provinsi Papua Tengah. Begitupun juga mungkin nanti Blok Wabu pun demikian, kita akan kaji. Panggil juga manajemen Blok Wabu, kita akan tanya seperti tadi. Dan kita prinsipnya DPR Provinsi Papua Tengah, kalau misalnya aspirasi ini datang dari masyarakat adat atau masyarakat akar rumput untuk menolak perusahaan ini, kita tetap akan pasang badan memihak pada masyarakat. Kalau misalnya saja keberadaan perusahaan-perusahaan ini berdampak negatif pada masyarakat langsungan hidup masyarakat adat, nah tetap DPR Papua Tengah tetap ada di belakang masyarakat. Tapi kita juga harus melihat dari segi positif. Misalnya kalau perusahaan itu sudah masuk,
tentunya saja dia masuk ini bukan masuk bisa, pasti ada surat izin. Seperti tadi Direktur LBH bilang. Nah, surat izin ini juga kita harus kaji baik-baik. Apakah dari aspek lingkungan dia sudah memenuhi syarat atau tidak. Kadang gini kan dia mengesampingkan lingkungan dan kepentingan masyarakat pemilik hak wilayah, tapi kepentingan korporasi itu yang diutamakan dengan backupan TNI, Polri, tentara, polisi dan lain-lain. Nah, ini kan tersayangkan. Nah, hal-hal ini tidak perlu terjadi dan kita tetap akan berada di belakang masyarakat adat. Apapun yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat adat, tetap kita akan kawal bersama. Kita tahu bersama tadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah masuk. Jadi kita bisa kaji semua nama-nama perusahaan tadi, kita akan panggil semua. Itu tentunya itu wilayah kerjanya Komisi 3 berkaitan dengan sumber daya dengan perusahaan daerah dan perusahaan nasional. Nah, ini yang menjadi kewenangan kabupaten, tapi apa yang menjadi kewenangan provinsi itu yang kita kaji. Sehingga provinsi baru ini kita mau menata dia dari nol dengan baik. Jadi kita akan kaji ulang macam begitu. Macam PT Freeport seperti macam pajak. Pajak ini juga kan sudah dari tahun PT Freeport ada di Tanah Papua ini berapa? 79. Iya, berapa duit yang dia keluarkan untuk Tanah Papua. Nah, macam begitu. Terus ketika Papua Tengah dimekarkan, sekarang berapa persen yang dia keluarkan untuk uang, berapa besar dana yang dikeluarkan untuk membangun Provinsi Papua Tengah. Nah, terus dia punya eksplorasinya itu sudah sampai di mana? Mungkin sudah masuk di Paniai untuk masuk di Intan Jaya sudah masuk ke mana itu semua harus jelas. Bila perlu kita akan minta supaya pihak perusahaan itu membawa kita masuk ke dalam underground. Jadi semua harus terbuka. Macam begitu. Itulah fungsi kita DPR. Jadi tidak ada satupun yang ditutupi. Macam begitu. Jadi kita berharap supaya macam PT Freeport dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah ini supaya memberikan akses juga kepada DPR Provinsi Papua Tengah sehingga fungsi pengawasan itu bisa berjalan baik. Jadi ketika tim dari DPR Papua Tengah turun, nanti apa yang kita minta semua dibuka begitu. Sehingga keterbukaan itu penting, tidak ada yang tersembunyikan macam begitu. Semakin terbuka berarti semakin baik. Baik, kita akan lanjut di sesi terakhir. Di sesi terakhir ini dari sekian banyak masalah yang sudah Pak Dua bicara dari dinamika-dinamika yang ada. Ini masyarakat di Papua Tengah ini membutuhkan harapan. Harapan bahwa penegakan hukum, pengawasan di tengah masyarakat, pengawasan hukum atau fungsi pengawasan dari DPR bisa berjalan, pendampingan hukum bisa berjalan dan pemantauan itu bisa berjalan. Bahkan hal itu sudah dilakukan juga oleh LBH di DPR, bahkan wartawan sendiri sudah banyak menulis tentang fakta-fakta yang ada. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan gubernur yang baru ini? Apakah gubernur yang baru ini memungkinkan dia melaksanakan, bukan memungkinkan, sebagai gubernur pasti dia punya semangat tersendiri untuk bagaimana bisa menegakkan aturan-aturan dengan maksud supaya memproteksi hak-hak masyarakat adat. Nah, ini silakan bisa dijawab oleh Bung Eman dulu atau ini dua pertanyaan yang sama. Silakan. Iya, kalau saya mengira bahwa gubernur ini kan dia dipilih langsung oleh rakyat. Dan otomatis sesuai dengan visi misinya, jelas intinya bagaimana mensejahterakan rakyat. Jadi kalau kita korek dengan masalah-masalah yang tadi, perusahaan-perusahaan yang di Papua Tengah,
tentunya perusahaan-perusahaan ini dia harus berdiri, tapi dia harus menguntungkan masyarakat. Nah, supaya visi misi gubernur tadi bisa bisa jalan. Jadi itu yang tadi kita bilang bahwa poin-poin yang tadi akan kita angkat sebagai peraturan daerah. Ini kan poin-poin yang sudah kita susun ini. Ini semua ini sudah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat adat tadi. Nah, ini akan DPR akan duduk bersama-sama dengan pemerintah untuk membuat merancang peraturan daerah. Tentunya peraturan daerah yang kita keluarkan ini benar-benar memproteksi hak-hak masyarakat adat tadi. Jadi dalam membuat peraturan daerah itu kita akan duduk sama-sama dengan pemerintah. Jadi kita pasti akan kolaborasi. Apalagi kita melihat bahwa visi misi gubernur sekarang ini dengan wakil gubernur itu intinya bahwa dititik beratkan untuk mensejahterakan masyarakat adat orang asli Papua. Nah, itu yang saya pikir, saya optimis Pak Gubernur Miki Naipa bisa memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua di Provinsi Papua Tengah dalam kerangka otonomi khusus ya. Terima kasih Pak Gubernur. Silakan Pak Iman. Kira-kira Oke, kalau saya tadi 53 izin itu temuan KPK terkait adanya gratifikasi dalam penerbitan izin. Itu artinya 53 yang ada di 8 kabupaten itu bermasalah. Pak Gubernur itu kan mantan bupati di Paniai. Pertanyaannya adalah beliau tahu tidak 7 izin yang bermasalah di Kabupaten Paniai? Kalau belum tahu, alangkah bagusnya di awal ini itu beliau mengajak DPR, MRP, kemudian Dinas Pertambangan untuk mendata itu atau memeriksa kembali 53 izin yang bermasalah itu. Karena berkaitan dengan Blok Wabu, Blok Warim atau yang sekarang Agimuga itu tuh baru semua. Bahkan Freeport dari tahun 2009 yang grace period-nya berakhir dan mereka turun ke underground itu baru semua itu. Yang 53 itu lama. Gitu. Dia cek itu. Di atas cek itu kita semua tahu bahwa Provinsi Papua Tengah itu belum punya satupun perda untuk katakanlah melindungi hak-hak masyarakat adat saja belum ada sama sekali. Begitu. Pertanyaannya adalah apakah beliau bisa melindungi hak-hak masyarakat adat tanpa ada perda ataupun? Begitu. Atas dasar itu ya setelah saya usulkan ketika setelah melakukan pemeriksaan tadi 53 itu, yang berikutnya jangan sekali-kali menerima satupun izin. Karena beliau sebagai gubernur punya kewenangan mengeluarkan izin. Apalagi ya kita tahu ada cerita tentang hutang-hutang politik. Jangan dulu itu. Berhenti dulu itu, tapi mendesak atau tidak bekerja sama. Kan buat perda itu ada usulan dewan, juga ada usulan eksekutif. Kalau bisa dalam 1 tahun ini, sembari memeriksa 53, mendorong juga DPR untuk kemudian mendorong adanya kebijakan. Baru di tahun berikutnya baru berpikir. Saya pikir dengan begitu, Gubernur Papua Tengah akan selamatkan manusia Papua, hak-hak manusia Papua, dan juga sumber daya alam yang dimiliki oleh manusia Papua yang ada di Papua Tengah. Jadi saya pikir itu dulu yang beliau lakukan. Kalau tidak itu, ya kami LBH Papua akan mengawal bersama-sama masyarakat dan
tetap akan melakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi hak masyarakat kita ada. Demikian. Baik, terima kasih Bung berdua sudah hadir di Samburu Podcast pada malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat terwujud di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.